Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Majelis Hakim, saya selaku jaksa penuntut umum perkenankan saya untuk membacakan surat tuntutan terdakwa Ayam yang didasarkan pada kasus surat dakwaan, eksekusi dan putusan sela dalam peradilan pidana yang telah dilaksanakan sebelumnya. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian sebagai berikut. Dakwaan primer: melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar: melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kemudian, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Kedua, bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian sebagaimana terekam dalam CCTV dan keterangan para saksi. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelum memasuki kamar kos korban. 4. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa dan korban sempat berbincang. Dan pada saat terdakwa pura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang, mengenai leher dan dada korban hingga korban jatuh dan meninggal dunia. Kelima, bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap melanjutkan penusukan ke bagian vital sehingga mengakibatkan korban kehilangan banyak darah dan meninggal dunia di tempat. 6. Bahwa benar setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel, kemudian membawa barang-barang tersebut pergi dan dari tempat kejadian perkara. Ketujuh, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus tubuh korban menggunakan plastik besar dan spray kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian di sekitar jasad agar bau busuk tidak segera tercium dan kematian korban tidak cepat diketahui. 8. Bahwa benar motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh rasa iri terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi yang dialami terdakwa, serta terdakwa mengaku terinspirasi dari tayangan film Narcos sebelum melakukan perbuatannya. Analisis yuridis terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan analisis yuridis sebagai berikut. Pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana yang unsur-unsurnya adalah: 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan rencana lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. 1. Unsur barang siapa menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Ayam, seorang warga negara Indonesia berusia 23 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab. Unsur ini telah terpenuhi. Kedua, unsur dengan sengaja. Berarti adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang serta menerima akibat dari perbuatannya.
Terdakwa sejak awal telah menyimpan pisau lipat di jok sepeda motor, kemudian secara sadar mengambil dan menyimpannya di saku celana sebelum masuk ke kamar kos korban. Lalu pada saat berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau dan menusukkan ke bagian vital tubuh korban. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya niat, kesengajaan, dan tujuan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu mengandung arti bahwa antara niat dan pelaksanaan perbuatan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya. Namun pelaku tetap melanjutkan perbuatan itu. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebelum datang ke kos korban telah mempersiapkan pisau lipat, menyimpannya di jok motor, kemudian membawa pisau tersebut ke kamar korban. Berbincang terlebih dahulu, lalu pada saat berpura-pura hendak pulang, barulah menusuk korban. Selain itu, terdakwa mengaku mendapat inspirasi dari tayangan film sebelum melakukan tindakan. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan dan tidak dilakukan secara spontan. Dengan demikian, unsur rencana lebih dahulu terpenuhi. Keempat, unsur merampas nyawa orang lain. Terbukti dari hasil visum et repertum dan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa korban mengalami luka tusuk berulang di bagian leher dan dada yang menyebabkan pendarahan hebat dan mengakibatkan kematian. Terdakwa di persidangan juga mengakui bahwa dialah yang menusuk korban dengan pisau lipat hingga korban meninggal dunia. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa Ayang. Adapun unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa pada prinsipnya juga terpenuhi, yaitu 1. Unsur barang siapa. Sebagaimana telah diuraikan, menunjukkan pada terdakwa Ayang sebagai subjek hukum pidana sehingga unsur ini terpenuhi. Kedua, unsur dengan sengaja. Merampas nyawa orang lain telah terbukti dan tindakan terdakwa yang secara sadar dan berulang menusukkan pisau ke bagian vital tubuh korban hingga meninggal dunia. Unsur akibat berupa hilangnya nyawa korban jelas terpenuhi dengan ditemukannya korban dalam keadaan tidak bernyawa. Namun karena unsur-unsur pada pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban, seorang mahasiswa yang masih berusia muda dan memiliki masa depan panjang. Kedua, terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, menunjukkan sikap yang dingin dan tidak menghargai nyawa manusia. Ketiga, setelah membunuh korban, terdakwa masih sempat mengambil barang-barang milik korban dan menyembunyikan jasad korban dengan cara dibungkus dan diberi pengawet, serta wewangian untuk menghilangkan bau, sehingga menghambat pengungkapan kejadian. 4. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban dan menimbulkan keresahan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga dapat mempermudah jalannya persidangan. Kedua, terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia relatif muda sehingga masih terbuka peluang untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisis yuridis terhadap perbuatan terdakwa, serta hal-hal memberatkan dan meringankan, maka jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat, B. 1 unit laptop MacBook, C. 1 buah dompet, D. 1 unit ponsel, E. Plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian yang digunakan untuk membungkus dan menutupi jasad korban agar dirampas untuk dimusnahkan.
kecuali barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel yang dikembalikan kepada keluarga korban melalui penetapan majelis hakim. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan diajukan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan tersebut di atas demi tegaknya keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.